Ya, shalom teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kembali kita akan beribadah di hari Minggu ini. Sebelum kita beribadah, kita mau membuka ibadah ini dengan satu pengakuan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya Bapak, selamat siang. Sungguh hanya karena anugerah Tuhan semata kami boleh kembali beribadah. Kami boleh akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh muji dan juga memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah ibadah ini ya Bapak tidak sekedar hanya menjadi rutinitas kami di hari Minggu, tapi terlebih juga menjadi ucapan syukur, dan juga bagaimana kami juga boleh terus belajar untuk boleh menjadi terang dan bagaimana berkat bagi sekitar kami. Dan kami siap ya Bapa, inilah kami anak-anakmu yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita pujikan Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul,
Puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu I Want You. Di mana masih dalam satu tema besar, yaitu Brighter, di mana kita mau belajar untuk tetap menjadi terang dimanapun kita berada, dan bagaimana kita juga boleh menghadapi berbagai tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dan mungkin menjadi salah satu penghambat ketika kita mungkin tidak menjadi terang di sekitar kita. Dan itu menjadi alasan bagaimana kita juga mungkin berhenti atau bahkan gak menjadi terang bagi sekitar kita. Dan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke 13 bilang kalau karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, dan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Dan kembali lagi bagaimana Tuhan juga boleh terus bekerja dalam kehidupan kita dan selalu menyertai, dan bagaimana kita juga terus boleh dituntun untuk boleh menjadi terang dan surut dan kehendaknya. Banyak hal yang mungkin kita tidak pahami, dan bagaimana banyak hal yang mungkin kita selalu bertanya kenapa banyak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Bahkan ketika kita juga boleh belajar untuk menjadi terang. Tapi percayalah bahwa di dalam ayat yang ke-13b bilang kalau lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, dan itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita mau belajar bersama-sama pada siang hari ini bagaimana kita juga boleh menghadapi berbagai tantangan yang mungkin menghambat kita untuk boleh menjadi terang di sekitar kita. Kita mau berdoa, kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ya Bapa, kami ada saat ini semua hanya berkat kasih karunia-Mu saja, dan kami bersyukur untuk segala berkat-Mu ketika kami boleh beraktivitas, kami boleh kuliah dan juga bekerja, dan pelayanan dan berbagai hal lain yang boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dan dalam kehidupan kami ya Bapa, kami mohon ampun ketika kami banyak melakukan dosa dan kesalahan, ketika kami juga banyak sekali mendoakan hati sesama kami, keluarga ataupun lingkungan di sekitar kami. Terlebih ketika kami juga tidak menjadi terang ataupun juga tidak menjadi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun ya Bapa, dan ketika kami juga akan belajar pada siang hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus berbicara, dan bagaimana Tuhan sendiri yang boleh terus menuntun kami supaya kami juga boleh menghadapi berbagai tantangan dan juga hal-hal yang ada di depan kami bersama Tuhan. Dan ajarlah kami percaya dan ajarlah kami untuk selalu mengingat bagaimana kami adalah milik Tuhan, di mana kami selalu dipegang erat dalam kehidupan kami dan dalam situasi apapun. Inilah doa kami ya Bapa, jauh dari kata sempurna, kami alaskan di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Kita pujikan Ku milik-Mu.
Yesus, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ya, berita anugerah kita pada siang hari ini boleh terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang 13 sampai dengan 14 yang berbunyi, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan sebuah lagu, Kau Telah Memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu.
bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Shalom rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu. Dan terlebih pada hari ini kami akan menerima firman-Mu. Kami mohon Engkau hadir di dalam kehidupan kami, memberikan kami hikmat supaya kami dapat memahami, merenungkan, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya firman yang disampaikan semuanya berasal dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda, pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan satu tema, I Want You, yang diambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 18, demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, bahkan ketika kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Saudara, hidup dalam komunitas merupakan anugerah yang harus disyukuri karena kita akan merasakan indahnya kebersamaan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa dalam komunitas akan selalu ditemukan berbagai perbedaan, ya. Baik dari sisi keyakinan atau agama yang dianut, suku, karakter, kebiasaan, bahkan budaya yang sudah dibawa sejak lahir. Maka tak heran jika perbedaan itu akan timbul gesekan satu sama lain. Barangkali dalam komunitas itu yang merupakan pengikut Kristus hanya saudara seorang sendiri atau mungkin ada rekan yang lain. Dan sebagai pengikut Kristus, kita diminta untuk hidup bercahaya, berdampak bagi sesama. Tetapi persoalannya adalah ada kalanya kita enggan bahkan menyerah untuk hidup berdampak, untuk hidup bercahaya bagi komunitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Hal ini juga dapat terjadi oleh karena beberapa faktor. Kalau saya menyebutkan ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternal itu misalnya seperti ini ya. Melihat kebiasaan buruk yang dilakukan oleh seorang teman, kemudian kita menegur, menasehati, tetapi teguran itu tidak dihiraukan, tidak diindahkan, malah kita dianggap sok hidup benar. Atau bahkan dalam lingkup keluarga kita berjumpa dengan anggota keluarga yang belum memberikan teladan yang baik, sehingga kita malu dan di luar sana kita menjadi pasif, tidak melakukan apa-apa. Sehingga pada akhirnya kita juga enggan melakukan sesuatu yang baik untuk orang-orang sekitar. Nah, selain itu ada faktor internal yang membuat kita enggan untuk hidup bercahaya, yaitu berasal dari diri sendiri. Saudara, kita perlu ingat bahwa manusia memiliki natur untuk melakukan pelanggaran yang melawan kehendak Allah. Nah, pelanggaran itu akan membawa seseorang untuk melakukan pemujaan terhadap diri sendiri, sehingga ia makin menjauh dari Allah. Dan ketika seseorang terjebak melakukan suatu kesalahan, melakukan pelanggaran, melakukan dosa, dan sudah terlalu nyaman dengan hal itu, maka dia juga bisa menjadi malu, sulit terbebas dari kesalahan yang dia lakukan. Bahkan dia juga tidak mampu melakukan hal-hal rohani, hal baik bagi dirinya sendiri dan orang lain. Nah, oleh karena itu saudara, baik faktor eksternal dan internal itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga apabila kalau kita tidak waspada terhadap keduanya, maka lambat laun kita dapat menjadi seseorang yang enggan untuk menjadi terang. Nah, padahal setiap umat percaya harus mengakui bahwa dengan keselamatan yang telah diterima, tidak lantas membuatnya menjadi berpuas diri atau menyalahgunakan anugerah keselamatan itu dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sejatinya seseorang yang hidupnya telah dibebaskan, diselamatkan oleh kuasa Kristus, harus mengembangkan hidup spiritualnya agar makin mantap beriman di jalan Tuhan. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 2 ayat 12, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Dalam bagian ini Paulus memanggil para pembacanya untuk bersatu di dalam hidup mereka yang dapat dicapai melalui sikap rendah hati dan mementingkan orang lain. Itu juga nyambung sebenarnya dengan perikop sebelumnya di ayat 1-4. Kemudian ada dorongan untuk rendah hati seperti Kristus dan juga penyerahan diri yang sepenuhnya. Itu di ayat 5-11. Dan pekerjaan Kristus dalam kehidupan umat manusia inilah yang bagi Paulus merupakan dasar dari perintah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, kata kerjakan ini memiliki makna yang sangat penting. Kata ini memang berasal dari bahasa Yunaninya katergazeste, dari akar kata katergazomai yang dapat diartikan dengan penyempurnaan, penyelesaian, pengerjaan dengan saksama dan hati-hati. Nah, kalau diperhatikan lebih lanjut,
Paulus membicarakan hal ini dalam konteks bukan manusia yang punya kemampuan untuk menyelamatkan dirinya. Tidak, bukan manusia. Bukan manusia yang punya kemampuan untuk menyelamatkan dirinya, tetapi keselamatan adalah pekerjaan Allah yang menyeluruh, di mana kita nantinya dapat berpartisipasi melalui pertumbuhan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, panggilan untuk mengerjakan keselamatan itu dapat terwujud melalui beberapa hal. Yang pertama, kalau rekan-rekan membaca di ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Yang pertama, mengerjakan keselamatan dengan tidak bersungut-sungut atau tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Dengan kalimat lain, panggilan untuk mengerjakan keselamatan itu dilakukan berdasarkan kerelaan, kesadaran dari setiap umat Tuhan. Oh, saya ini sudah ditebus, saya sudah diselamatkan, berarti saya sudah harus sadar diri nih, harus mengerjakan keselamatan, meneruskan karya keselamatan itu di dalam keseharian. Nah, tanpa adanya kerelaan hati, tanpa adanya kesadaran, maka panggilan itu akan menjadi sia-sia dan hanya berujung pada sikap menyenangkan hati sesama. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah mengerjakan keselamatan dengan menghasilkan hidup yang bercahaya. Itu di ayat yang ke-15. Nah, pada bagian ini Paulus mengingatkan bahwa ada beragam persoalan dan penyesatan, sehingga para pembaca, termasuk kita yang hidup di masa kini, diminta untuk berhati-hati dan menghasilkan hidup yang bercahaya di tengah kegelapan. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah mengerjakan keselamatan dengan taat berpegang pada firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya tetap kerjakan keselamatanmu. Itu mengundang kita untuk selalu mengingat karya keselamatan Kristus dan menjadikannya sebagai dasar dalam menjalani hidup baru di dalam Kristus. Pembaharuan dan perubahan hidup itu harus terus bergulir. Tidak ada kata selesai untuk proses pembaharuan dan perubahan hidup. Karena selama kita hidup di dunia, kita harus terus sedia dikerjakan, diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, ketaatan manusia pada Allah itu akan membuat karya Allah menjadi sempurna di dalam diri dan peranan manusia di tengah kehidupan yang dijalaninya. Sebagai pembaca yang hidup di masa kini, nasihat Rasul Paulus turut berlaku dalam keseharian kita. Di luar contoh yang saya sebutkan pada bagian pendahuluan tadi, barangkali ada persoalan lain yang dapat membuat kita enggan, berhenti untuk mengerjakan keselamatan, untuk hidup bercahaya, berdampak bagi orang lain. Barangkali karena seseorang telah menjauh dari persekutuan dengan Tuhan dan komunitas, sehingga ia menjadi terpengaruh dengan kebenaran versi dunia yang serba relatif dan kebenaran tidak lagi berpusat pada firman Tuhan. Barangkali pula adanya sikap tawar hati, yang mana ketika masih hidup dalam Tuhan, kemudian dia mengalami kenyataan yang pahit, orang itu tidak siap, kemudian dia salah memahami dan tidak melihat kesulitan hidup dari sudut pandang firman Tuhan. Atau bisa jadi tawar hati ketika melihat sesama orang Kristen tidak bisa memberikan teladan hidup yang baik. Bahkan di dalam kehidupan sebagai anak-anak muda, biasanya mengidolakan seseorang yang bisa jadi memberikan pengaruh tidak baik. Nah, sebenarnya ketika kita hidup
dengan berbagai kesulitan atau tantangan yang ada, kita ini diberikan pilihan. Mau hidup dikendalikan Tuhan, dikendalikan Roh Kudus, atau dikendalikan oleh keinginan daging dan pengaruh idola kita. Saudara, kita perlu ingat, kita perlu catat bahwa rancangan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan manusia itu selalu baik. Tujuan dan caranya di dalam menyertai hidup manusia itu juga sudah disampaikan melalui firman-Nya. Hanya saja manusia khususnya dalam konteks kehidupan pemuda pada umumnya lebih tergoda dengan berbagai macam ajaran duniawi. Oh, nakal selagi muda nggak apa-apa kok, nggak masalah. Karena toh masih bisa tobat kalau sudah dewasa. Serta ada pola pikir yang lain, pola pikir duniawi yang lain yang masuk di dalam kehidupan anak-anak muda. Keegoisan, ketidakpedulian akan diri sendiri dan sesama itu harus segera diperbaiki. Kenapa? Karena keselamatan yang Kristus berikan dalam hidup manusia itu juga bermaksud untuk memperbaiki karena pada dasarnya keselamatan yang Kristus berikan dalam hidup manusia itu juga bermaksud untuk memperbaiki kualitas hidup manusia, untuk merubah kehidupan umat manusia. Nah, oleh karena itu seharusnya kita lebih berani untuk mengerjakan keselamatan, hidup bercahaya, berdampak bagi sekitar karena ada tuntunan, ada penyertaan Tuhan. Ketika kita hendak menyuarakan kebenaran, menghadirkan hidup yang berbeda dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kemudian kita juga ingin mewujud nyatakan kejujuran, kepedulian, dan cinta kasih pada sekitar. Percayalah bahwa Tuhan menyertai dan menuntun dengan cara yang mungkin tidak akan pernah kita duga sebelumnya. Bisa jadi, kemungkinan besar Tuhan akan menyertai kita dengan memberikan hikmat atau ide-ide yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Atau mungkin juga Tuhan memberikan kita rekan atau partner sehingga kita tidak berjalan seorang diri. Saudaraku, baik dalam pekerjaan, pendidikan, pergaulan keseharian, pelayanan, dan berbagai aktivitas yang lain harus mencerminkan kehidupan yang telah diselamatkan. Tuhan tidak menginginkan kita untuk menyia-nyiakan atau menodai anugerah keselamatan, melainkan Ia ingin agar kita mensyukuri dan memaknai keselamatan, sehingga kita dimampukan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Allah dan membangun kualitas hidup yang memuliakan nama-Nya. Libatkan diri saudara dalam berbagai kesempatan yang ada dan karya baik bagi Tuhan dan sesama. Dan inilah ibadah sejati dari kehidupan orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Pada kesempatan hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan, orang yang telah diselamatkan. Oleh karena itu, tolonglah kami, mampukan kami, agar kami tidak menjadi orang Kristen yang pasif, tetapi kami mau menghidupi iman kami untuk terus diperbaharui, diproses seturut kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan hidup kami semakin berkenan dan dapat berdampak bagi sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Saya akan mendoakannya, silakan rekan-rekan mendukungnya dengan berdoa di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan hari ini kami mau berdoa untuk Komisi Pemuda, secara khusus untuk rekan-rekan kami yang sedang berjuang untuk proses penyelesaian skripsi. Di tengah kesibukan, pergumulan, persoalan yang sedang dihadapi, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan ketekunan dan kesabaran, sehingga proses skripsi yang sedang dikerjakan dapat berjalan dengan baik, dan Tuhan boleh memberikan hasil yang terbaik sehingga teman-teman kami dapat lulus tepat pada waktunya, seturut kehendak-Mu dan masa depan yang Engkau siapkan bagi mereka. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan Komisi Pemuda. Kami berdoa untuk setiap hal yang telah direncanakan, disusun oleh rekan-rekan pemuda. Kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatian, kerjasama yang baik, sehingga pelayanan rekan-rekan pemuda dapat memuliakan nama Tuhan dan dapat menjadi berkat untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan rekan-rekan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya ketika Engkau memberikan kesempatan kepada mereka untuk melayani, maka di situ Engkau juga akan memperlengkapi mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan menjawab dan mendengarnya seturut waktu yang Engkau kehendaki bagi kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nas persembahan kita pada siang hari ini boleh terambil dari Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai dengan 23, yang berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sambil kita memberikan persembahan bisa ditransfer melalui QR Code yang ada di layar, ataupun juga transfer melalui rekening yang juga ada tertera di layar juga. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau pujikan persembahanku. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati.
mari bawa persembahan kita ke dalam doa. Ya Bapa, inilah persembahan kami yang terbaik dari apa yang kami punya ya Bapa. Biarlah persembahan ini juga boleh berguna bagi pelayanan kerajaan Tuhan, boleh berguna juga bagi orang-orang yang membutuhkan. Berkati juga setiap tangan orang yang akan bantu dalam pengelolaan persembahan ini ya Bapa. Biarlah hikmat Tuhan sendiri yang boleh menuntun dalam pengelolaan persembahan ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mau mengujikan sebuah lagu, Ku Mau Menjadi Kuat, dan biarlah melalui lagu ini kita juga boleh menjadi terang dan juga boleh terus menghadapi berbagai hambatan juga tantangan di dalam kehidupan kita untuk boleh terus menjadi berkat dan terang dalam kehidupan kita. Kita memujikan Ku Mau Menjadi Hebat. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasa-Nya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasa-Nya, menceritakan kebesaran kuasa-Nya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Terang di dunia. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, kini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, syukur